Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mbak Bidan. Kali ini mau bahas apa? Kali ini kita mau bahas tentang empati. Wah, ini sebenarnya ada perkataan dari DSA ya, yang disampaikan dari klien aku. Itu perkataannya seperti ini. Anak di bawah 1 tahun termasuk 6 bulan ya, itu tidak perlu diberikan buah dan sayur. Yang harus diberikan itu adalah protein hewani atau prohe. Nah, karena buah dan sayur itu tidak ada nutrisinya dan saluran pencernaan bayi atau anak di bawah 1 tahun tidak dapat mencerna buah atau sayur sehingga bisa menyebabkan konstipasi atau sembelit lah ya, kalau bahasa awamnya tuh sembelit. Nah, terus juga ada nih DSA yang bilang kalau makan sayur dan buah dapat menyebabkan defisiensi gizi atau nutrisi pada anak atau bayi empasi. Nah, ini sebenarnya yang jadi pertanyaan ya, yang jadi pertanyaan aku. Nanti akan terjelaskan sendirinya kenapa ini bisa jadi pertanyaan yang cukup besar buat aku dan mungkin beberapa orang yang sependapat sama aku ya. Ini aku sedikit menerangkan kalau di dunia aku itu berkecimpung di bayi dan balita dan anak ya. Ibu perempuan, nah termasuk juga bayi, balita, anak itu masuk ya, termasuk juga empati kita mempelajarinya. Memang basic atau dasarnya. Jadi kayak gizi itu kita mempelajari juga, tapi basic atau dasar gitu ya. Jadi kalau memang yang mau lebih lengkap itu memang boleh konsultasi ke ahli gizi ya, ahli gizi. Oke? Nah, ini jadi kayak bedah kasus Mbak Bidan temui selama ini. Nanti kita jabarkan, tapi nggak semua gitu, maksudnya nggak semua dalam hal ini per pasien gitu Mbak Bidan terangkan kasusnya, enggak, tapi diklasifikasikan aja. Yang pertama itu bayi mulai empati dini di usia dini 4 atau 5 bulan dan di usia pas 6 bulan dengan riwayat asupan utama adalah ASI. Nah, yang kedua, bayi mulai makanan pendamping di usia dini 4 atau 5 bulan dan usia pasnya itu di usia 6 bulan, tapi riwayatnya asupan utamanya adalah sufor dan ASI, jadi mix. Nah, ini kedua klasifikasi ini itu mengikuti grup atau kelas untuk empati oleh, kalau mungkin dibilang oleh ahli ya, tapi kalau aku ini oleh DSA, yang aku tahu ya, oleh DSA. Aku nggak melihat di sini, mungkin udah dikonsultasikan atau udah kerjasama atau teamwork dengan ahli gizinya ya mungkin gitu ya. Tapi yang aku tahu ini adalah DSA yang berbicara ya, yang memiliki pendapat sama, yaitu sayur dan buah tidak perlu atau tidak wajib diberikan kepada bayi yang empati gitu ya, atau memulai makanan pendamping. Nah, masalah keluhannya itu sama ya untuk semua klien aku, itu adalah sembelit dan atau konstipasi. Nah, ini aku lakuin anamnese, tanya-tanya, cek juga gitu ya. Jadi ini dapat di masalah umumnya. Masalah umumnya ini usia ya. Jadi di sini ada usia 4 atau 5 bulan dan 6 bulan. Nah, masing-masing ini riwayatnya beda-beda. Ada yang riwayatnya ASI, ada yang riwayatnya campuran antara ASI dan sufor. Gitu ya. Walaupun memang kalau yang campuran itu kebanyakan dominan di susu formula. Nah, terus selama mendapatkan makanan pendamping udah dicek dan dilihat kesehariannya, menu setiap hari tidak menyertakan sayur atau buah dan atau buah. Terus pemberian makanan pendamping itu diberikan langsung kompleks gitu ya. Untuk masalah khususnya di sini makanan pendamping ASI yang pertama ya, atau empasi. Nah, asupan nutrisinya ibunya kita lihat, terus keseimbangan pengeluaran ASI juga kita lihat. Lalu yang kedua itu makanan pendamping. Nah, makanan pendamping untuk yang campur atau susu formula plus ASI gitu ya. Yang dominan itu kita lihat nih, apakah dominannya ASI ataukah dominannya susu formula, ini kita lihat. Terus perubahan merek ada atau enggak gitu ya. Lalu proses mencampurnya susu bubuk dan air itu juga kita lihat komposisinya ya, atau perbandingannya antara susu bubuk dan air. Terus jenis susunya ya, susunya tinggi protein kah atau susunya susu formula yang jenis khusus untuk bayi sensitif kah? Nah, itu kita juga lihat. Nah, kita masuk ke pembahasan ya, teori sekaligus pembahasan, karena kalau teori tok dan tanpa pembahasan jadi nanti agak jadi berasa kayak benar-benar kayak nyusun skripsi ya jadinya. Jadi ini kan kita bedah kasus, jadi teori kasih pembahasan gitu aja ya, biar sama-sama enak gitu ya jelasinnya. Nah, setiap bayi itu memiliki kesamaan sistem dalam tubuhnya, yaitu masih sama-sama berkembang dan beradaptasi. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah keadaan, genetik, terus kecepatan dalam penyesuaian dan tumbuh kembangnya itu juga menjadi yang membedakan gitu ya. Jadi walaupun sistemnya sama, cuman setiap bayi itu bisa berbeda-beda kondisinya, atau tingkat sensitifnya bisa berbeda, atau reaksinya itu bisa berbeda. Nah, aku pernah bahas sebelumnya saat newborn ya, lambung bayi itu masih berlubang kecil-kecil dan seperti pori-pori gitu ya.
Nah, saat bayi ini sistem tubuhnya itu sudah mulai bagus gitu ya, dan pada saat waktunya bayi tersebut sudah mulai masuk di usia siap untuk mendapatkan makanan pendamping. Nah, arti siap mendapat makanan pendamping di sini itu makanan pendamping yang sederhana, karena di sini masa siapnya adalah masa peralihan antara susu ke makanan tambahan. Nah, sama dengan orang dewasa, sistem pencernaan bayi juga sudah mulai yang namanya mengenal makronutrien dan mikronutrien. Nah, sekarang kita bahas makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein. Nah, ini yang dibutuhkan tubuh jumlahnya banyak, sehingga wajib terpenuhi. Lalu kalau mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral, yang dibutuhkan tubuh juga, cuman jumlahnya lebih sedikit. Jadi, wajib gak sebenarnya? Tetap harus terpenuhi. Oke, sekarang kita bahas serat. Jadi serat itu sebenarnya masuk kemana? Makro atau mikro? Nah, kalau yang belum tahu mungkin masuknya ke mikronutrien ya, seolah-olah kayak nggak butuh gitu ya. Jadi kayak ya sedikit lah gitu ya. Tapi sebenarnya serat dan air itu masuk ke dalam makronutrien karena dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit gitu. Nah, serat ini itu bisa ditemukan di dalam sayur, dalam buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi ya. Nah, serat itu sifatnya adalah non-kalori, yang artinya tidak diserap. Loh, tidak diserap tapi kok jadi makronutrien gitu ya, masuknya ke dalam makronutrien. Oke, nanti akan terjelaskan sendirinya ya. Tapi dia punya fungsi yaitu menyapu plak atau lemak di sepanjang saluran pencernaan. Itu untuk mendorong usus supaya pergerakannya itu bagus, atau kontraksinya atau mekanisme pergerakan usus itu bagus gitu ya. Makanya serat itu memang masuk ke makronutrien karena dia manfaatnya cukup banyak ya. Dan dia juga bisa melembutkan pup atau tinja gitu. Serat itu bertindak sebagai prebiotik alami, terus juga dia memberikan nutrisi pada bakteri baik di dalam usus kita gitu ya. Nah, makanan dengan serat tinggi itu bisa membuat kita kenyang jauh lebih lama. Serat itu dibagi menjadi dua di sini ya. Serat ada yang larut dan serat ada yang tidak larut. Nah, yang serat larut itu mudah dicerna karena dia menyerap air dan membentuk gel, sehingga mudah dalam proses pengeluaran tinja gitu ya. Sedangkan serat tidak larut itu sulit dihancurkan di lambung karena tidak menyerap air, sehingga akan diteruskan di usus. Nah, sampai di usus akan menarik air lebih banyak. Nah, ini kalau misalnya air terpenuhi, maka nanti kalau BAB itu akan mudah. Nah, serat tidak larut itu menambah komposisi pup ya. Jadi kalau misalnya air itu tidak terpenuhi, maka ukurannya akan besar dan padat. Nah, ini yang bisa buat pup itu agak susah ya, agak keras. Nah, kita bahas lemak dan protein sekarang. Lemak dan protein. Nah, sebelumnya aku juga pernah bahas lemak dan protein di video aku sebelumnya. Yang bahas tentang bayi muntas habis nyusu, nah itu aku pernah bahas di situ. Tapi sekarang aku juga bahas, tapi secara singkat aja. Protein dan lemak adalah molekul yang kompleks, yang artinya dia itu susah untuk dicerna, sehingga membutuhkan cukup banyak waktu, dan hal ini membuat rasa kenyang lebih lama. Nah, protein memang membutuhkan waktu ya untuk dicerna, tadi aku bilang. Tapi bentuknya, karena dia bentuknya kalori, sehingga diserap sama tubuh. Kalau sudah dicerna, dia akan diserap hampir persentasenya besar ya, dia diserap dalam tubuh gitu ya. Nah, protein yang dari daging merah itu biasanya mengandung lebih banyak zat besi. Makanya saat proses kehamilan itu biasanya dokter obgyn, bidannya menyarankan banyak mengkonsumsi daging merah untuk zat besinya gitu ya. Nah, karena zat besinya tinggi, sehingga di sini juga kita sama-sama tahu kalau zat besi tinggi itu biasanya berpengaruh pada tekstur pup ya. Makanya harus diseimbangi dengan vitamin dan serat dan air juga gitu. Nah, di sini daging juga punya tekstur yang lumayan bisa dibilang keras ya. Nah, jika protein ini berlebihan, berpengaruh terhadap kurangnya kecukupan serat sehingga meningkatkan resiko sembelit. Oke, sekarang lemak dan protein hewani yang sama-sama kita tahu tadi dia diserap sama tubuh persentasenya besar sekali gitu. Hal itu digunakan untuk membentuk otot, massa tubuh, perkembangan otak, dan fungsi tubuh lainnya. Makanya memang penting ya protein itu. Nah, untuk protein yang ada di tumbuh-tumbuhan atau nabati ya, protein nabati, prona ya. Prona itu memang ada beberapa yang punya proteinnya tuh tinggi. Dan juga sekaligus mengandung serat yang bisa menjaga kesehatan usus. Nah, tapi untuk prohe, protein hewani itu tidak mengandung serat apapun. Walaupun prohe itu mengandung kelembapan alami, namun kandungan airnya itu kurang atau
atau tidak cukup. Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang kelembapan ya, kelembapan alami. Pada daging segar memang dia memiliki kadar air. Ya, tapi saat persentase lemaknya banyak, maka persentase air itu akan sedikit. Karena apa? Kandungan lemak itu bersifat nonpolar. Jadi dia nggak menahan air, dan di sini dia akan menurunkan ketersediaan protein untuk menarik dan menahan air. Dalam pengolahan juga, dan pH itu juga mempengaruhi kelembapan ini. Jadi kandungan air dalam protein hewani itu tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan cairan di sistem pencernaan. Makanya dia perlu bantuan ya, selain kelembapan alami di dalam daging gitu. Nah, empasi. Kita bahas empasi. Nah, bayi diperkenalkan dengan makanan empasi itu usia berapa sih bolehnya? 6 bulan ya. Ini WHO yang bilang. Tapi dia tidak dianjurkan di bawah usia 4 bulan. Yang artinya berarti 4 bulan boleh dong Bu Bidan? Ya, boleh. Tapi banyak hal yang dinilai dan ini wajib dikonsultasikan. Jadi nggak karena dibilang di sini boleh 4 bulan dikasih makan tanpa konsultasi langsung dikasih, jangan. Nanti bayinya nggak siap gitu ya. Nanti banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Makanya perlu dikonsultasikan, wajib dikonsultasikan karena banyak yang dinilai untuk memulai empasi atau makanan pendamping di usia 4 atau 5 bulan. Nah, dari AAP atau American Academy of Pediatrics tidak menganjurkan bayi itu mengkonsumsi ya, bayi di bawah 1 tahun itu mengkonsumsi jus buah. Karena apa? Tidak berkontribusi untuk pola diet yang sehat. Nah, ini direkomendasikan itu buahnya dipotong. Berarti kecil-kecil ya, dalam bentuk kecil. Nah, untuk usia yang lebih dari 1 tahun itu boleh mengkonsumsi buah tanpa pemanis tambahan. Jus ya, jus. Maksudnya boleh diberikan jus buah tanpa pemanis tambahan. Yang maksimal angkanya itu ya, angkanya yang dibolehkan adalah 120 ml per hari. Nah, kalau berdasarkan WHO, pemberian empasi disarankan untuk mengurangi konsumsi buah yang tinggi kadar gulanya atau kandungan gulanya. Ini jelas ya, memang kalau pemberian untuk empasi itu buah dan sayur atau makanan-makanan yang lain itu tidak, kalau perlu hambar dulu rasanya gitu ya. Jangan ada manis-manisnya, jangan ada asam-asamnya, itu kan direkomendasikannya seperti itu. Gizi seimbang itu juga sudah harus diperkenalkan sejak hari pertama pemberian makanan pendamping. Karena makanan pendamping itu bertujuan untuk mencukupkan apa? Kandungan atau kadar makronutrien dan mikronutrien pada bayi. Nah, jadi bukan berarti yang penting kenyang, bukan berarti gitu ya. Yang penting itu adalah keseimbangan ya, mencukupkan kadar makro dan mikronutrien. Empasi menurut WHO menganjurkan pemberian makanan utama itu harus ada karbohidratnya, protein, lemak, dan sayur atau buah. Di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan atau penelitian terkait yang mendukung bahwa buah dan sayur tidak bisa dikonsumsi bagi yang sudah mulai mendapatkan makanan pendamping. Jadi aman sebenarnya ya dikonsumsi, tapi with few consideration. Yang pertama, kurang direkomendasikan tadi ya, makan jus atau minum jus. Karena tadi kemungkinan besar porsinya kan akan banyak ya kan? Karena apa? Kelihatannya sedikit gitu ya. Jadi porsinya sebenarnya itu sudah berlebihan. Karena bentuknya jus gitu ya, hanya airnya dari sari-sari buahnya aja gitu ya. Kalau sudah kemungkinan berlebihan seperti ini membuat bayi atau balita tuh kenyang dengan satu jenis saja atau asupan, satu jenis asupan, dan sehingga membuat yang lain menjadi defisiensi atau kekurangan. Nah, hal ini mengacu pada berlebihannya satu jenis asupan yang artinya tidak seimbang. Lalu yang kedua, sayur dan atau buah dapat diberikan dalam bentuk potongan kecil atau yang sesuai dengan usia bayi, atau empeng buah yang bisa diisi buah gitu ya, terus bisa buat digigit-gigit. Nah, itu boleh pakai bantuan itu. Atau kalau misalnya Bubit aku mau di puree boleh, tapi campuran buah dan sayur itu porsinya kecil ya, sedikit sebagai cemilan. Kalaupun buah ya kecil sebagai cemilan gitu ya, di puree boleh. Lalu yang ketiga untuk pemberian buah tadi ya yang WHO sarankan sama AAP itu kalau bisa buahnya tidak ada rasa atau sayurnya tidak ada rasa, hambar lah, minimal hambar. Kalaupun ada rasa, rasanya tipis sekali ya. Jadi jangan ada manis, asam, dan harus aman untuk pencernaan bayi dan balita ya. Maksudnya apa? Kan kita belum tahu Bubit dia cocok apa nggak makan buah itu. Tapi maksud aku tuh buah yang terlalu strong. Jangan karena aku bilang boleh makan buah, bayi dikasih nanas terusan ya, terus dicobain durian gitu ya, nggak gitu maksudnya. Itu kan kurang ramah untuk pencernaan bayi. Jadi kira-kira buah-buah atau sayur-sayur yang masih ramah di pencernaan bayi gitu ya. Saat masa peralihan ini kita rekomendasikan bahan tunggal dulu, boleh dicampur sama ASI perah atau susu. Nah, ini aku pernah bahas dan pernah kasih informasi ini
saat aku ketemu beberapa klien aku, dan mungkin memang kelihatan aneh, kok emang boleh Bubit ASI campur makanan tunggal atau makanannya atau empasinya atau makanan pendampingnya, emang boleh Bubit? Boleh, kenapa enggak gitu? Boleh, karena itu kan rasa ASI kan adalah rasa yang dia kenal gitu. Ya, jadi kenapa harus makanan tunggal terlebih dahulu? Karena makanan tunggal itu dapat membantu ayah bunda melihat nih, apakah si adik atau si bayi itu memiliki masalah atau enggak sama makanan itu. Kita lihat nih ada reaksi sembelit atau enggak, ada diare atau enggak, ada ruam atau muntah atau enggak. Nah itu dilihat gitu. Dan ini memberikan kesempatan alat pencernaan bayi untuk beradaptasi gitu. Ini 3-5 hari lah di antara setiap makan. Jadi itu dikenalkan terlebih dahulu gitu ya, bahan tunggalnya dia, karena biar kita lihat dia ada sensitif alergi atau dan sebagainya atau enggak gitu. Biasanya aku kasih contohnya adalah olahan empasi masa peralihan ini ya, itu alpukat boleh dimix sama ASI. Nah ini bisa dilembutkan, dipure dan disaring, itu boleh ya. Dibuat agak sedikit kental, naik step lah ya kan, ASI encer tuh, encer banget. Bisa agak kentelin karena campuran tadi alpukat. Tapi jangan terlalu yang pekat, jangan terlalu yang kental banget gitu ya. Biar perkenalannya tuh halus sekali gitu. Jangan terlalu, perubahannya jangan terlalu signifikan. Nanti setelah berlalu masa peralihan ini bisa next step ya, sampai dengan pada campuran yang kompleks kayak ada daging sapi, kentang, kaldu, wortel. Nah nanti pada momennya, pada saatnya sudah tepat waktunya naik tekstur gitu ya. Ini dari Hopkins Medicine, penting untuk memulai secara perlahan, biasanya dengan makanan sederhana yang dicampur ASI perah atau susu formula yang biasa bayi konsumsi untuk memudahkan dia beradaptasi gitu. Dari anamnesa khusus ini kan dari kasus bayi sembelit, kita mulai dari faktor usia dulu ya. Nah ini kan ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya itu tadi usia, faktor usia dalam memulai makan makanan pendamping. Nah ini dapat menjadi salah satu pengaruh atau penyebab terjadinya sembelit gitu ya. Nah bayi yang memulai makanan pendamping di usia dini mungkin memang terlihat kesiapannya secara kasat mata, tapi belum tentu nih organ dalam sistem pencernaannya menerima. Jadi belum tentu sistem pencernaannya itu sudah siap ya. Mungkin di luar sana, oh bayi aku nggak ada masalah, bayi-bayi temanku nggak ada masalah Bubit, padahal dia mulai empasinya tuh di usia 4 bulan, tapi dia nggak ada masalah, tidak mengalami konstipasi gitu ya. Jadi sebenarnya konstipasi itu tidak serta-merta hanya dipengaruhi satu faktor aja, tapi usia dini memulai makanan pendamping itu menjadi salah satu faktor penyumbang masalah ini gitu ya. Lalu pemberian makanan pendamping yang secara langsung ke tahap kompleks ini juga salah satu penyumbang konstipasi pada bayi. Nah hal ini dikarenakan sistem pencernaan bayi tidak mendapatkan kesempatan beradaptasi dengan bahan makanan yang sebanyak itu yang masuk ke saluran pencernaannya gitu ya. Nah keterkejutan ini otomatis kan kalau makanan sebanyak itu masuk ke pencernaan tanpa beradaptasi, pastikan sistem pencernaannya terkejut. Nah ini mempengaruhi stres ya. Stres apa? Stres sistem pencernaannya dan mengganggu proses mencerna makanan. Mungkin beberapa bayi di luar sana tadi aku bilang gak ada masalah, tapi kebetulan pasien-pasienku mengalami kesulitan dalam BAB ya, anak-anaknya, bayi-bayinya. Nah beberapa disertai dengan rewel, bahkan nangis ya, bukan rewel lagi gitu. Nah selanjutnya adalah masalah selanjutnya itu yang direkomendasikan DSA ya, ini yaitu tidak mengkonsumsi sayur atau buah. Sebenarnya ini perlu dipertanyakan dengan jelas kepada pasien-pasienku terutama, karena mereka yang menyampaikan bahwa DSA mereka tidak merekomendasikan sayur dan atau buah. Aku sih berharapnya ini ada miskomunikasi ya di sini ya. Aku berharapnya ada kesalahan informasi atau kesalahan penerimaan dari klien-klien aku sehingga salah juga nyampe di aku gitu. Tapi sayangnya ini bukan miskomunikasi, karena apa? Aku juga melihat dan mendengarnya sendiri. Jadi ini disclaimer dulu ya, ini video ini tuh tanpa menjatuhkan profesi lain ya. Tidak ada keinginan untuk menjatuhkan profesi lain. Jadi sebenarnya ini hanya sebagai bahan pembelajaran, bahan sharing, dan ini wujudnya bentuk dari pendapat aku sekaligus disertai teori yang aku tahu gitu ya, ilmu yang aku tahu. Jadi ini aku akan menjelaskan versi aku berdasarkan ilmu yang aku tahu, teori yang aku ketahui dan pengalaman aku. Tapi aku nggak menutup kesempatan untuk bertukar informasi, atau kalau ada yang mau kasih tambahan atau masukan boleh aja, atau ilmu yang mungkin belum aku tahu gitu ya. Jadi boleh aja, nanti boleh komen atau mau WA langsung juga, it's okay, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Nah ini seperti beberapa teori yang sebagian sudah dijabarkan, sebenarnya tidak ada masalah bayi yang sudah memulai mengkonsumsi makanan pendamping itu untuk makan sayur dan atau buah. Nah yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang terpenting keseimbangan dan dengan few consideration yang
tadi aku sebutkan gitu. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya, termasuk bayi, sama halnya bayi. Nah, mengkonsumsi makanan tinggi protein tanpa diimbangi dengan yang lain ya, atau dalam hal ini serat, vitamin dan air, itu di beberapa kasus bayi dan balita itu menyebabkan sembelit dan kembung gitu ya. Aku sempat mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan beberapa ibu di luar sana. Empasi disertai usia dini, saat memulai empasi ini, makanan yang langsung kompleks terus tidak menyertakan sayur dan atau buah, ternyata ada yang tidak mengalami sembelit loh bubit gitu ya. Misalnya ada yang mengkonfirmasi seperti itu, atau ada yang menanyakan hal seperti itu. Aku akan jawab benar, iya memang benar, ada yang tidak mengalami sembelit gitu ya. Aku pun juga mendapatkan informasi ini dari beberapa teman sejawat, ada yang nggak mengalami sembelit, ada benar. Kenapa kan bisa? Nanti kita bahas ya. Kita bahas langsung. Ini di sini kita juga jangan lupakan bahwa makanan utamanya adalah ASI. Karena tadi aku bilang empasi ya, karena tadi kita kan bahasnya empasi, maka makanan utama atau asupan utamanya adalah ASI. Yang sama-sama kita tahu, ASI itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Kok bisa dibagi menjadi dua? Kan kita sama-sama tahu ya. For milk dan high milk. Ini agak beribet nih kadang-kadang ngomong ya. For milk isinya apa aja? Vitamin dan mineral. High milk isinya apa aja? Lemak dan protein. Nah, ini keduanya sama-sama penting ya. Sama-sama mengimbangi gitu ya. Keseimbangan kandungan ASI perah atau ASI yang diminum bayi mempengaruhi tumbuh kembang dan juga sistem pencernaannya. Nah, sekarang bayangkan nih, kita sama-sama membayangkan. Jadi dia langsung dapet makanan yang kompleks. Terus rasanya semua baru buat dia, buat si bayi. Dan tidak ada tambahan sayur atau buah setiap kali makan. Yang artinya kita sama-sama tahu isinya di situ adalah protein dan lemak untuk empasinya. Lanjut di air minumnya. Air minum sudah pasti sangat sedikit karena memang kan dibatasi untuk bayi ya, minum air putih itu. Lalu masuk lagi nih ke ASI perah. Sekarang kita masuk ASI perah dan kita tanpa kita sadari sang ibu ternyata dominan high milknya. Karena apa? Karena ketidakseimbangan konsumsi nutrisi dan hidrasi sang ibu yang mungkin dominan protein dan lemak dan kurang minum. Ya, jadi ASI perahnya juga kurang seimbang gitu ya isinya. Lalu bayi mulai empasi di usia 4 bulan. Masih mending kalau 6 bulan ya, ini usia 4 bulan. Kita kan nggak tahu kondisi sistem pencernaannya seperti apa. Apa yang akan terjadi dengan tekstur pup bayi kalau kita lihat dari keseluruhan kesehariannya dia seperti itu, gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata sistem pencernaan bayi Aibun itu lebih sensitif dibanding yang lain. Kira-kira bagaimana? Ya, mungkinkah teksturnya itu bagus atau maka malah lebih padat atau padat dan susah untuk dikeluarin? Ya, tapi Bubit dia makan kan ada campuran nasinya Bubit. Kata Bubit nasi itu serat. Oke, betul. Setuju, nasi itu serat ya. Dia jenisnya serat. Oke. Tapi apakah itu mengimbangi? Gitu. Kalau ternyata itu bisa mengimbangi, berarti tekstur pupnya oke. Berarti dari nasi tadi ya. Tapi ternyata kalau misalnya pupnya kita lihat teksturnya keras, berarti dia tidak mengimbangi adanya nasi itu. Gitu ya. Sekarang yang tidak mengalami sembelit. Oke, tadi kan kita bahas, kita membayangkan ya kemungkinan terjadi sembelit itu karena tadi, gitu ya. Yang kemungkinan tidak terjadi sembelit itu bisa jadi tadi karena nasi atau salah satu nasi kan jenisnya biji-bijian ya. Dia berarti mencukupi atau mengimbangi asupan yang lain gitu ya. Karena setiap orang, setiap anak itu butuh serat itu beda-beda gitu ya. Tapi kebanyakan pasien yang aku temui itu walaupun dia sudah makan nasi atau bubur nasi tapi dia tidak ada sayur dan atau buah lainnya, tambahan lainnya dan minum airnya kan memang sudah dibatasi, itu kebanyakan bayi-bayi yang aku temui adalah mengalami konstipasi atau sembelit. Nah kalau ini yang tadi kita sempat singgung, ada yang tidak mengalami konstipasinya, itu bisa dilihat juga dari asupan ibu. Asupan ibu itu dominan air serta sayur atau buah enggak? Kalau misalnya memang dominan air gitu, minum airnya banyak, sayur dan buahnya banyak juga, ini juga bisa menyebabkan ASI perah atau ASI itu dominan formil. Formil itu rata-rata isinya adalah air, vitamin, dan mineral. Yang artinya mungkin bisa mengimbangi empasi bayi ayah dan bunda yang dominan protein dan lemak. Sekarang masalah air ya. Jumlah air memang ada teorinya. Sama seperti jus tadi, ya kan ada mili, batasan milinya ya. Sama air juga ada. Tapi setiap bayi dan anak itu bisa jadi berbeda kebutuhannya. Percayalah nih Aibun, saat
saat aku bilang, Bubit berapa nih, berapa mili nih Bubit, aku bilang misalnya 15 mili, itu pasti diturutin 15 mili. Entah bagaimana keadaan anak atau bayi pada saat itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ditanyain teorinya berapa mili nih Bubit, itu tuh aku udah ketar-ketir. Ketar-ketirnya itu bukan berarti Bubit nggak tahu nih. Aku ketar-ketirnya, aduh gimana nih nanti kalau misalnya klien aku atau pasien aku membataskan hal itu. Karena apa? Karena setiap anak kan berbeda-beda. Aku khawatir saat aku bilang 15 mili itu benar-benar diikutin 15 mili, padahal bisa jadi lebih, gitu ya. Jadi jangan sampai saat ada informasi sekian mili benar-benar berpatok di angka itu. Kalau bisa lihat dulu kondisi anak atau bayi pada saat itu. Khawatirnya bayi Aibun ternyata kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena apa? Karena bisa jadi bayi Aibun ini aktif dibanding bayi-bayi yang lain. Mungkin di bayi lain belum sampai di situ. Tapi di hari kemudian mungkin akan sampai di situ. Nah, ini setiap hari bisa jadi berbeda nih kebutuhan airnya atau nutrisinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya disebut angka, jangan kaku atau jangan berpatok benar-benar harus segitu, karena fakta lapangannya bisa berbeda gitu ya. Bahkan suhu ruangan itu juga bisa mempengaruhi bayi butuh lebih banyak air atau enggak gitu ya. Oke, jadi air itu benar-benar juga bisa bikin mempengaruhi bayi mengalami sembelit atau tidak gitu ya. Nah, sembelit pada bayi atau anak itu dapat menyebabkan cengeng berlebihan, bisa menyebabkan nafsu makan berkurang atau tidur kurang, atau meningkatkan ketidaknyamanan. Nah, coba ini diperhatikan baik-baik, coba diingat kembali. Kira-kira asupan seratnya bagaimana perharinya? Apakah si kecil ini banyak serat, mengkonsumsi banyak serat, atau memang si kecil ini rendah serat nih makannya, atau bahkan nggak pakai serat sama sekali, tidak menyertakan serat sama sekali. Nah, kata ahli giziku, Bubit harus sekian gram. Baca di internet harus sekian gram Bubit. Baca di jurnal harus sekian gram Bubit. Apakah harus ditimbang Bubit? Itu serat, makanan, nutrisi dan sebagainya harus ditimbang Bubit. Sebenarnya aku juga tidak ingin Aibun tuh melakukan itu ya. Agak repot dan agak bikin was-was, bikin khawatir, bikin overthinking kadang-kadang ya. Ini karena berpatokan pada angka teori. Yang terpenting tadi ya, ayah dan bunda itu tahu keseimbangannya. Jadi gak harus benar-benar berpatokan sama angka teori. Yang penting tahu nih, tahu kira-kira bayi itu perlu ditambahkan seratnya atau perlu dikurangi seratnya. Ya, ini ahli nutrisi Alisa itu juga mengatakan kebanyakan anak memang membutuhkan lebih banyak serat. Tapi balik lagi ya, setiap bayi dan anak itu bisa berbeda. Kita, terutama anak-anak, membutuhkan kedua jenis serat untuk mendapatkan tekstur pup yang baik. Biasanya aku kasih contoh, sebenarnya ini banyak ya jenis makanannya, tapi aku kasih 2 dari banyaknya jenis makanan yang memiliki kedua jenis serat tersebut. Tadi ya, serat larut dan serat tidak larut. Apa aja yang bisa aku jadi contoh? Itu adalah ubi jalar dan alpukat. Itu. Nah, kalau untuk jumlah pup ya, atau frekuensi pup yang sehat pada bayi dan atau anak itu bisa berbeda-beda. Kan beberapa ada yang 3 kali dalam seminggu. Nah, ini contoh 3 kali dalam seminggu adalah minimum standar. Jadi standar minimalnya segitu. Tapi ada juga yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ini nggak jadi masalah gitu ya, selama teksturnya bagus, warnanya bagus ya. Terus selama pup juga nggak ada keluhan bayinya, ini oke. Ya, jadi 3 kali dalam seminggu itu adalah minimum standar. Nah, kalau misalnya ketemu dengan keluhan anak yang kurang dari minimum standar atau pupnya itu sudah terlihat tekstur mengarah ke konstipasi, ini bisa di cross check nih, di cross check kembali asupannya. Boleh di cross check dari minumnya, vitaminnya, atau dari seratnya gitu ya, mencukupi atau enggak gitu. Keseimbangan makannya itu bagus apa enggak gitu ya. Terus juga di sini bisa dibantu dulu dengan massage terapi. Massage terapi juga bisa membantu Bubit. Yes, betul, bisa membantu. Biasanya kalau dia sudah mengalami konstipasi, ini bisa 2-3 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya baru kelihatannya kira-kira mengarah ke konstipasi, ini bisa sekali pertemuan langsung lumayan bagus untuk pupnya. Terus juga bantu bayi atau anak itu banyak aktivitas atau banyak gerak, diseimbangkan dengan cairan juga, gitu ya. Kalau misalnya ternyata belum pup juga nih Bubit, gimana? Nah, ini kalau misalnya belum pup juga, semuanya diusahakan. Tapi kalau ternyata disertai dengan muntah setelah makan, ini harus dikonsultasikan dengan DSA-nya ya. Oke. Nah, jadi ini seberapa pentingnya ya. Jadi boleh nggak sih sebenarnya Bubit konsultasi gizi ke ahli gizi ya? Sebenarnya kalau untuk konsultasi gizi bagusnya ke ahli gizi ya, gitu. Kecuali kalau bisa Bubit, kalau aku ke DSA-nya konsultasi boleh-boleh. Beberapa DSA itu juga mempelajari gizi jauh lebih dalam gitu.
gitu ya. Tapi nggak semua DSA ya, nggak semua DSA. Jadi benar-benar harus dicek dulu nih DSA-nya ya. Karena nggak semua DSA memahami tentang empati loh, Aibun gitu ya. Jadi perlu pertimbangan matang, perlu banyak informasi yang banyak gitu ya. Perlu second opinion, perlu banyak cari tahu, perlu banyak baca gitu ya. Oke, sekian dari aku, kurangnya cuman punya aku, lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.